Rekan-rekan semuanya, sudah pukul 19.05. Mari kita mulai untuk subweb yang keempat ini. Silakan teman-teman bisa membuka dulu videonya. Nanti akan saya screenshot sebagai bukti kehadiran. Oke, Moria sama Asep. Oke, Asep Maulana. Mas Aulia Asmir, kok nggak ada gambarnya? Oke, nggak apa-apa kalau misalkan ada kendala. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk tersenyum. Saya screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, bentar, tahan dulu. Oke, sekali lagi. Yuk, sama jempolnya. Satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu. Ya, terima kasih. Silahkan teman-teman bisa ditutup kembali. Gak apa-apa kalau yang terkendala jaringan nggak bisa buka video karena namanya sudah terpampang jelas di screenshot saya tadi. Saya pesan. Oke. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di mana pada malam hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebahagiaan sehingga bisa berkumpul di web yang keempat, web yang terakhir ini. Nah, malam ini teman-teman, saya akan mereview eh, apa namanya tugasnya teman-teman dalam artian saya mengambil mungkin ada mispersepsi atau mungkin kesalahan-kesalahan yang apa namanya sering teman-teman lakukan di dalam tulisan artikelnya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk apa namanya beberapa contoh nanti tolong diperhatikan teman-teman ya. Untuk tugas 3 ya, insya Allah nanti teman-teman yang belum dapat izin untuk lanjut ke tugas 4 malam hari, nanti tugas tiganya akan saya ACC ya, apapun kondisinya. Karena hari ini adalah deadline eh, yang tugas 3, sehingga nanti langsung tak buka aja biar teman-teman nanti sewaktu-waktu kalau sudah memang sudah yakin betul bisa lanjut ke tugas 4. Nah, di dalam tugas 4 teman-teman ya, jangan lupa teman-teman ada kewajiban untuk melakukan cek plagiarisme. Teman-teman ngecek itu nilai maksimalnya adalah 30%. Jadi saya ingatkan dulu di awal. Nah, nanti kalau misalkan nilainya itu 30% ke atas ya, 31, 32, 40, 50, dan seterusnya. Nah, itu harap teman-teman parafrase. Bisa dengan manual, ya, bisa menggunakan AI. Dan saya ingatkan kembali di pertemuan kemarin ya, kalau menggunakan AI jangan langsung gelondongan banyak gitu, jangan langsung banyak, dikit-dikit aja. Biar nanti teman-teman kebaca, karena kalau artikel itu kalau nggak bolak-balik dibaca ya, eh, kalau hanya dibaca sekali itu mungkin ada yang kelewatan. Tapi kalau dibaca bolak-balik berkali-kali, nah itu bisa meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan, baik itu typo ataupun kesalahan maksud yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut. Nah, itu teman-teman. Terus kemudian eh, apa untuk tugasnya, kalau yang teman-teman kemarin belum sempat ngirim tugas tiganya secara personal ya, dalam artian Japri saya, nah itu tolong dikirimkan dalam format Microsoft Word. Yang ngirim hari ini memang belum saya koreksi karena tadi ada seharian sibuk di kampus dan nanti insya Allah nanti malam akan saya selesaikan. Tuh teman-teman apa bisa
segera merevisi dan kalau sudah yakin silahkan nanti di submit di tugas yang keempat. Tuh, teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Hmm. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya, Assalamualaikum Pak, Muhammad waalaikumsalam. Wali Azmir Pak. Ya, ya, gimana? Siap, kami izin menanyakan perihal absensi. Hmm? Absensi yang berapa ini, Mas? Setelah kami cek lagi di up- Mungkin bisa lewat chat aja, Mas Aulia. Suaranya putus-putus. Coba sama tuliskan di chatnya ini, apa namanya, Teams-nya ini, Microsoft Teams-nya ini, karena suaranya macet-macet, putus-putus di saya. Jadi kalau yang dimaksud Mas Asmit adalah absensi yang pertama, ya itu tadi sudah saya buat, ya dan karena ini adalah kesalahan saya, jadi teman-teman saya anggap masuk semua untuk absensi yang pertama. Kalau nggak percaya silahkan dicek sendiri di akunnya masing-masing. Itu sudah saya absen apa namanya masuk semua untuk pertemuan pertama kemarin. Tuh. Nah, eh, dan nanti kalau misalkan teman-teman terkendala dengan absensi, nah nanti bisa langsung dikonfirmasikan ke saya. Mengenai presensi kehadiran untuk kami yang tercatat di e-learning kehadirannya baru 2 kali. 2 kali itu yang mana aja, Mas Asmir? Coba ini kita selesaikan dulu aja, biar clear semuanya. Coba di sini saya cek dulu di printer saya, sudah semua atau belum. Satu sudah beres semua. Nanti Mas Asmir sambil jalan mungkin bisa menyampaikan Mbak, 2 kali kehadirannya baru 2 kali izin Pak e-learning. Nah, oke, saya lanjutkan dulu aja untuk materinya, teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan beberapa contoh gitu ya. Dan ini adalah contoh yang saya kirimkan kemarin melalui grup apa namanya WA. Nah, ini sudah muncul atau belum share screen-nya? Sudah Pak. Oke. Nah, teman-teman, eh, biasanya yang paling terlihat karena posisinya memang di atas, itu teman-teman kalau membuat ini, judul, nama, email, kemudian program studinya, nah itu masih ada yang keliru biasanya. Nah, jadi kita mulai aja dari judulnya ya, agar teman-teman nanti eh, bisa segera merevisi kembali.
Sebentar, saya carinya dulu. Nah, secara umum, teman-teman, untuk kerangkanya, sistematika artikelnya, itu terdiri dari judul, identitas penulis, ya, yang terdiri dari nama penulis, alamat email, dan program studi di UT. Kemudian abstrak. Nah, kemudian ini yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasilan pembahasan, empat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, tolong diingat bahwasanya artikel ilmiah ini tidak menggunakan istilah ini bab satu, bab 2, bab 3 itu enggak. Jadi dalam artian tidak ditulis secara frontal misalkan kayak gini. Saya kasih contoh bab satu. Nah, ya, jadi di dalam artikel ilmiah kita tidak menggunakan yang seperti ini. Jadi kita tidak menuliskan bab satu, ini dalam arti ini tidak menulis babnya ini tidak ditulis. Jadi langsung aja ke bagian pendahuluan. Nah, mungkin contohnya bisa dilihat di sini. Nah, A ini pendahuluan, baru kemudian subnya itu adalah satu, latar belakang. Setelah latar belakang, teman-teman, yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan, manfaat, fokus tulisan, dan keterbatasan tulisan. Baru kemudian yang B, tadi kan A pendahuluan, B metode penelitian. Nah, di sini teman-teman bebas nih. Karena di sini contohnya ada menggunakan angka, kalau saya menggunakan huruf. Nah, yang penting konsisten aja teman-teman menggunakannya. Nah, jadi B-nya metode penelitian, kemudian C hasil dan pembahasan, baru kemudian nanti di D-nya kesimpulan dan saran. Baru terakhir daftar pustaka. Nah, itu teknis penulisan secara umumnya seperti itu. Ya, jadi kita tidak menggunakan bab karena ada beberapa dari teman-teman itu yang masih menggunakan bab satu, bab 2, bab 3. Nah, itu. Jadi kalau menggunakan bab-bab itu biasanya digunakan dalam skripsi. Tapi kalau artikel ilmiah tidak digunakan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian judul, teman-teman. Nah, ada di judul. Nih, ketentuan judulnya itu ada di pedoman halaman berapa itu? 40 atau berapa ini? Nah, yang pertama, perumusan judul artikel ilmiah menggambarkan keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian pembaca. Dua, jika ada anak judul, tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul. Maksimum terdiri atas 20 kata. Nah, nanti kita cek di contohnya. Menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 14. Ditempatkan simetris di tengah, center. Jika lebih dari satu baris, maka jarak antar baris adalah satu spasi. Huruf pertama pada setiap kata dalam judul dan subjudul ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata depan atau kata penghubung yang ditulis dengan huruf kecil dan seterusnya. Nah, perhatikan teman-teman ya, untuk menuliskan judul itu jangan di caps lock semua, tapi menggunakan huruf kapital besar kecil. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di layar itu ada implementasi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di kota Ambon. Nah, I-nya ini benar, terus kemudian E-nya ini harusnya ini besar ya, Electronic Traffic Law Enforcement-nya itu huruf awalnya besar. Nah, terhadapnya ini, huruf T-nya ini, dan ini sudah betul.
Jadi T-nya itu dia kecil karena terhadap itu merupakan kata penghubung. Nah, pelanggaran lalu lintas dan ini D-nya juga kecil. Kemudian angkutan, nah ini harusnya gede nih. Jalan ini harusnya gede. Di harusnya juga gede juga di kota Ambon. Nah, itu untuk judul. Dan nanti jangan lupa dihitung teman-teman. Judulnya tuh berapa? Berapa kata gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Sementara di sini batasnya adalah 20 kata. Nah, itu terkait dengan judul. Nah, lanjut di bagian nama penulis. Nama penulis ya itu ada dua. Namanya teman-teman sebagai penulis pertama dan nama saya sebagai penulis kedua. Nah, nama saya itu nggak usah dikasih gelar. Nggak usah dikasih gelar SHMH, nggak usah. Jadi cukup gitu aja. Nah, penulisannya juga sama, besar kecil ya, menggunakan huruf kapital di awal, tidak menggunakan gelar. Kemudian selanjutnya, untuk alamat email, teman-teman. Nah, alamat email silakan nanti dituliskan ya, yang sesuai dengan alamat email yang dipakai. Kemudian kalau saya boleh ya pakai yang ini, m.fajar.sw@gmail.com atau yang belakangnya ini mfajar.dosen@gmail.com boleh, silakan. Bebas digunakan. Nah, kemudian jangan lupa menuliskan ini, Prodi Studi Hukum Fakultas Hukum, Sosial dan Politik, Universitas Terbuka. Nah, karena di dalam ketentuannya itu ada. Nih, nama penulis ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 11 dengan spasi 1 dan ditempatkan simetris di tengah center. Nama penulis terdiri atas nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama tutor atau pembimbing sebagai penulis kedua dan tidak mencantumkan gelar akademik. Nama program studi, fakultas perguruan tinggi mahasiswa dan pembimbing ditulis di bawah nama semua penulis artikel. Nah, tuh. Nih, kalau ada contoh lagi tuh kayak gini. Nah, ini punyanya kelas sebelah, punyanya Mbak Baby. Nah, ini kemudian eh, judulnya ini kan menggunakan huruf besar. Nah, jadi diganti aja pakai kapitalis each word. Nah, dibaca analisis yuridis pelanggaran penjualan daging anjing ya dalamnya itu harusnya apa namanya kecil D-nya Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2023 studi kasus di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Opsi penulisan judul yang selanjutnya itu bisa dibikin seperti ini. Dibikin anak judulnya. Jadi studinya di mana itu taruh di bawah. Boleh. Nah, nih. Nah, ini penulisan nama juga seperti itu ya. Penulisan nama harusnya eh, ini sebagai penulis pertama dan kemudian nama saya, ini saya lihat aja namanya sebagai penulis kedua. Nah, emailnya itu ada di atas. Terus email saya. Nah, terus ini tidak perlu. Itu saja. Nah, teman-teman bisa maksudnya seperti itu. Oke, itu untuk judul, nama penulis, dan identitas.
Saya lanjutkan ke bagian abstrak, teman-teman, ya. Untuk abstrak, teman-teman, itu kalau di ketentuan, nah, itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, standarnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Teman-teman juga boleh menuliskan ke dalam bahasa Inggris, ya, atau ya, bahasa internasional, khusus untuk jurnal yang menurut pembimbing layak dipublikasi pada jurnal internasional. Selain bahasa Indonesia, abstrak pun ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau mau disubmit di jurnal, itu baru abstraknya dibikin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk isinya, di dalam abstrak itu memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian atau kajian, dan implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Nah, coba kita cek lagi. Oh ini, terdiri atas satu paragraf dengan jumlah kata antara 150 sampai 200 kata. Nah, untuk abstrak teman-teman ya, teman-teman bisa memaksimalkannya. Nah, ini di abstrak kita lihat ada berapa kata di sini. Hanya 170. Teman-teman bisa memaksimalkannya menjadi 200. Ya, dan jangan lupa satu paragraf ini rata kanan kiri terus dikasih tanggung jawab. Oh ini dua, kalau dua paragraf ya udah tinggal pendekin aja. Nah, itu untuk abstrak. Kemudian kata kunci itu jangan menggunakan satu kata aja teman-teman. Jadi buatlah itu minimal dua kata, sehingga dia berupa atau berbentuk frase, bukan kalimat loh ya, frase. Jadi kumpulan kata yang tidak membentuk kalimat itu namanya frase. Kayak ini, ya, pelanggaran hukum, perdagangan daging anjing, perdagangan Cipali, kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, pidana, bisa dibuat seperti itu. Kembali ke sini, ditulis dengan menggunakan Times New Roman ukuran 11, huruf miring, dan jarak baris 1 spasi. Bagian bawah abstrak atau abstrak dilengkapi dengan kata kunci atau keyword, yaitu kata yang paling bermakna dalam tulisan. Kata kunci ini merupakan alat yang digunakan untuk pencarian karya ilmiah dan seterusnya. Nah, itu untuk abstrak. Nah, nanti kalau abstraknya belum sesuai, teman-teman silahkan disesuaikan terlebih dahulu. Tuh. Kemudian lanjut yang nomor selanjutnya. Oh ya, teman-teman, jangan lupa bahwa jumlah halaman ya itu adalah 10 sampai dengan 15. Ya, 10 sampai 15 halaman di luar cover. Jadi kalau misalkan ini itu dihitung aja karena ini sudah masuk substansi sebetulnya. Jadi terhitung satu. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, ternyata ini ngepas 10 halaman. Kalau ada daftar pustaka seperti ini, taruh aja ke bawah. Jangan ditempatkan di ya, ini. Ini. Kalau di bawah sini akan kelihatan jauh lebih rapi. Nah, ini 10 ini boleh karena sudah masuk ketentuan. Daftar pustaka itu tidak masuk ya. Nah, oh ya sekalian mumpung muncul. Daftar pustaka nggak usah dikasih nomor teman-teman. Ya, kalau ada nomornya silakan dihapus saja. Nah, dan hindari penulisan di caps lock kayak gini. Ini kayak orang marah, kayak orang ngamuk kalau di caps lock. Dipakai huruf besar kecil saja. Nah, kajian
T-nya kecil, mendukung bagi konsumen berhadap T-nya kecil. Produk makanan bersertifikat halal. Oke, kita kembali lagi. Kita masuk ke bagian substansinya, bagian pembahasan utamanya. Nah, teman-teman, kita mulai dari teknis penulisannya terlebih dahulu. Nah, di dalam pedoman, untuk marginnya atau biasnya, kiri, atas, kanan, bawah, itu standarnya adalah 2,5 cm. Nah, maka teman-teman bisa dicek di sini. Sistem marginnya. Bener enggak? Oh, ternyata ini kelewatan nih. Berapa nih? 2,65. Nah, 2,5. Kirinya cuma 2,36. Nah, bawahnya malah 0, ini malah. Ini 2,5. Naik sebelah kanan itu juga 2,5. Oke. Itu teman-teman. Karena untuk kerapian itu juga ada nilainya tersendiri. Nilai kerapian atau artikel ilmiahnya. Nah, di sini sudah saya berikan catatan sebetulnya. Wajib rata kanan kiri. Nah, dia tidak rata kanan kiri. Dia cuma rata kiri aja. Terus jangan lupa joroknya 1 cm. 1 cm atau lebih dikit boleh lah. Kalau di tab itu biasanya 1 cm lebih dikit. Tuh. Kalau sudah masuk latar belakang seperti ini ya. Nah, ini dihapus saja nih. Kita nggak pakai yang seperti ini. Nah, bisa dijadikan bab yang baru. Apa paragraf yang baru. Nah, ini teman-teman, ini yang sering sekali muncul dalam tulisannya teman-teman. Perhatikan. Spasi yang digunakan itu adalah 1,5. Nah, 1,5 yang ini. Kemudian, teman-teman pastikan juga di dalam line spacing option ini, pastikan ini before dan after-nya ini dia berupa angka 0. Nah, kalau angka 0 berarti jaraknya yang ini, ya jarak di kursor saya ini dengan jarak yang di sini itu sama. Tetapi kalau teman-teman rubah, misalkan ya, di after-nya itu teman-teman kasih angka 12 nggak kelihatan beberapa. Nah, dia akan semakin turun. Jadi jaraknya tidak sama. Jadi gunakan aja yang spacing-nya itu ukurannya 0. Jangan dikasih nilai. Nah, itu. Karena nanti pasti akan lebih rapi tulisannya. Nah, kan beda kan kerapiannya antara paragraf yang ini dengan paragraf yang ini. Nah, tentu yang ini lebih mudah untuk dibaca, lebih nyaman untuk dibaca. Oke, kanan kiri sesuai dengan pedoman, panjang spasi, jumlah halaman, margin jangan lupa diatur. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini keliru ya. Untuk abstrak yang ada apa namanya paragrafnya ini keliru. Jadi hanya ada satu paragraf saja. Nah, latar belakang. Terus ini teman-teman ya, peletakan apa ini namanya? Sumbernya, sumber literaturnya itu di belakang saja, di belakang sebelum titik. Jadi kalimatnya silakan ditulis dulu, baru nanti sumbernya ditulis. Nah, saya biasanya akan ngecek nih kutipan. Ya, kalau ini kan ngambil impres nih instruksi presiden nomor 3 tahun 2000.
3 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Saya lihat di daftar pustakanya, ada nggak yang menggunakan Inpres 3 2003? Saya lihat, ada nggak? Nah, ini instruksi presiden ada, berarti sudah betul. Nah, jangan sampai di bawah ada tulisannya, tapi ternyata di atas nggak ada. Nah, karena kebanyakan yang teman seperti itu teman-teman. Teman-teman tidak mencantumkan terkait dengan sumbernya di dalam badinya, di dalam tubuh utama tulisannya ini tidak ada. Nah, kayak gini, wawancara. Wawancara saya sebutkan juga masyarakat Kota Ambon, personal communication. Coba kita lihat ada nggak? Nah, ini ada. Masyarakat Kota Ambon, wawancara dengan Bapak Kiki selaku masyarakat Kota Ambon. Tuh, jadi kalau di bawah ada, di dalam daftar pustaka ada, harusnya di atas kalau dicari itu ada. Nah, itu teman-teman ya. Kalau misalkan di bawah ada, ternyata di atas nggak ada, atau sebaliknya, nah itu maka bisa menjadi indikasi dari plagiarisasi. Jadi teman-teman tidak mencantumkan sumber di mana teman-teman mendapatkan eh, tulisan tersebut. Iya. Oh ya, terus kita menggunakan eh, jenis pengutipan itu APA ya, American Psychological Association, bukan yang ditulis di footnote. Ya, jadi kita langsung masuk ke dalam tulisan utamanya. Jadi yang dimasukkan, nah ini hanya nama penulisnya Sacipto Raharjo, koma tahunnya dan kurung tutup. Nah, tadi kalau di atas teman-teman melihat itu saya letakkan atau diletakkan di sebelum titik atau setelah titik, ya bolehlah. Tapi usahakan yang konsisten mau setelah titik atau sebelum titik. Nah, kayak ini kalau misalkan ditaruh di tengah apa di tengah paragraf boleh, tapi tetap penulisannya di akhir kalimat. Nah, ini di sini ada Amiruddin Zainal Asikin dan Suryono Sukamto. Nah, teman-teman kalau nyari Amiruddin, saya aja ke bawah. Ada nggak Amiruddin? Nah, ini Amiruddin dan Zainal Asikin ada. Tapi di mana? Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk perumusan masalahnya, ya, perumusan masalahnya itu kita bentuk dalam kalimat tanya. Kita susun dalam kalimat tanya. Ya, jangan berupa deskripsi, tapi kalimat tanya. Tujuan, manfaat, fokus, tulisan, dan keterbatasan tulisan, nah, silakan juga diisikan juga. Oke, terus apa lagi? Gangguan. Nah, kemarin beberapa ada yang saya minta untuk menuliskan eh, intisari dari penelitian terdahulu. Karena saya melihat gini, teman-teman, jumlah tulisan atau jumlah halaman yang beberapa teman buat itu kurang dari 10 halaman. Setelah saya hitung kembali, ternyata yang bawah itu daftar pustakanya juga kayak itu. Nah, sehingga menjadi tidak 10 halaman. Nah, untuk mengakali itu ya saya sarankan aja silakan tuliskan di bagian bawah atau akhir latar belakang terkait dengan penelitian terdahulu. Tuliskan intisarinya, persamaannya, perbedaannya, itu silakan ditulis di situ.
Dan disebutkan juga apa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari artikel ini berbunyi seperti ini, artikel itu berbunyi seperti itu. Tuh, nanti sebelum masuk ke yang namanya eh, ini perumusan masalah, jadi nanti di bawahnya sini ditulis saja langsung berbentuk paragraf penelitian terdahulu. Nah, itu akan lebih padat lagi bentuk tulisannya teman-teman semuanya. Oke, kita lihat. Nah, ini malah jarak spasinya kencang. Kan terlalu panjang. Nah, ini pecah menjadi beberapa paragraf, jangan terlalu panjang. Ya, satu paragraf itu terdiri dari 2 sampai 5 paragrafnya sebetulnya cukup. Kalau kepanjangan, ya nanti silahkan dibuat ini yang baru. Panjang spasinya. Nah, ini 58 spasi. Sehingga jaraknya yang ini, nah itu menjadi jauh. Mending dinolkan aja. Terus rata kanan kiri jangan lupa. Nah, kemudian jangan lupa penulisan peraturan perundang-undangan ya. Kalau itu peraturan daerah, tulis secara lengkap terlebih dahulu peraturan daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2023 tentang apa. Tulis secara lengkap, habis itu teman-teman kasih kurung untuk membuat singkatan gitu ya. Nah, misalnya kayak ini. Penelitian oleh Koalisi Dog Meat Free Indonesia. Nah, baru di sini dalam kurung di MFI terus digunakan selanjutnya. Dan nggak perlu dijelaskan lagi apa kepanjangannya, karena di awal itu sudah dijelaskan. Nah, gitu teman-teman. Kita terdahulu. Oke, itu teman-teman yang apa ya kesalahan-kesalahan teknis yang sering teman-teman lakukan di dalam artikel ilmiah. Oke. Kemudian kalau ini juga nih. Nah, kalau menggunakan kutipan dari internet misalkan, ya kita coba cek aja apakah dia itu memang benar-benar ada. Nah, benar. Kalau linknya bisa dibuka berarti valid. Gitu. Oke, ini eh, Mohjen Namkatu ini polisi dia. Nah, kebetulan dinasnya di bagian lalu lintas, divisi lalu lintas, dia penelitiannya soal ini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja. Ini sekedar refreshing aja dari materi-materi sebelumnya. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Izin Pak, izin bertanya Oke, untuk Fajar. ya silakan. Eh ya, terima kasih. Di e-learning Pak untuk tugas 1, 2, dan 3 kan saya lihat yang saya kirim itu ada note ya tentunya dari Pak Fajar kan, perbaikan dan juga revisi. Nah itu nextnya gimana Pak? Untuk saya ngelihat ini malam ini ada berapa catatan yang mungkin perlu saya perbaiki juga. Tapi tadi saya udah send juga tuh tugas ketiga tuh.
Takut nanti mempengaruhi nilai Nah, ke depannya atau gimana. Nah, terus ada di tugas ketiga itu saya lihat ada catatan poin kosong atau 4 poin. Nah, itu apa Pak? Bisa dijelasin nggak? oke, Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak. bisa. Pertama. Nah, ini karena sudah tugas yang keempat ya, jadi saya buka aja. Ya, sebenarnya sih ini informasi umum kalau teman-teman membaca buku pedomannya. Jadi untuk tugas satu, ya tugas satu, tugas dua itu sebenarnya hanya untuk saya komentari aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak apa namanya nggak ngerevisi sebenarnya nggak masalah gitu karena di situ nggak ada nilainya dan kewajiban saya hanya ngomentari saja itu untuk pertanyaan yang Oke. pertama. Nah jadi ya udah nggak apa-apa tinggalin aja nanti Oke. fokus ke tugas yang ketiga. Nah kalau tugas yang ketiga ini Oke. nih eh, saya share lagi saya tunjukkan tugas yang ketiga. Oh ini absennya ya absennya yang pertama ini tak absensi semua. Oke, lebih aman. Nah, tugas tiga itu ada di mana 9. Oh, ini. Oke, jadi kita lihat semoga. Nah, Iya. ini ya. Jadi ini nanti Iya. karena ini adalah apa namanya deadline-nya itu sebenarnya adalah hari ini. Jadi tadi rencana saya Iya. ini akan saya buka semua. Silakan lanjut ke tugas 4 karena biar teman-teman bisa nanti langsung lanjut ke tugas 4 itu. Nah, kalau teman-teman sudah dapat notifikasi seperti ini, ya, bisa jadi ada dua kemungkinan. Kalau ini kemarin, ya, kalau ini kemarin, yang kemarin dapat yang lanjut tugas 4, nah itu nanti eh, artikel ilmiahnya akan saya baca lagi secara mendalam. Dalam artian itu sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, tinggal menunggu ACC dari saya. Makanya tadi di awal saya minta teman-teman untuk mengirimkan artikel ilmiahnya dalam bentuk Microsoft Word. Karena nanti kalau dari di Microsoft Word saya bisa ngoreksi lebih dalam lagi. Ya, karena harapan saya nggak mau menilai teman-teman itu dinilai minimal. Kalau bisa dimaksimalkan ya kenapa enggak kan gitu. Nilai minimalnya adalah 75. Itu pun kalau apa namanya tulisan teman-teman memang layak untuk mendapatkan 75. Nah, harapan saya kalau bisa mendapatkan nilai 80, 90, 95 ya kenapa enggak gitu. Ya kita perjuangkan terlebih dahulu agar apa? Agar nilainya teman-teman yang lain ini bisa keangkat. Gitu. Karena kan kalau biasanya tugas akhir ini nilai bobotnya itu besar. Nah, ini kalau tugas keempat gitu ya. Lanjut tugas 4. Nah, nanti otomatis di e-learning-nya akan berubah tuh. Nah, oke ya, Oke. bisa dipahami ya. Tadi ada 0, ada 4 gitu. Iya, iya. Itu Pak. Nah, makanya ini saya buka dulu aja karena nanti biar teman-teman bisa melanjutkan ke tugas yang keempat sewaktu-waktu sebelum deadline-nya tugas 4. Gitu. Jangan khawatir ini ya semuanya bakal tak buka untuk malam ini. Tapi yang ada ininya ya, yang ada tugasnya ya. Kalau nggak ada tugasnya ya nggak tak buka. Karena kemarin ada. Jadi izin Hmm, Pak untuk file yang dikirim itu formatnya ya, Word ya Pak kirim ya? aja lewat WA. Bukan PDF. Oh, oke, siap, siap Pak. Nah, ini nggak ada nih. Ya, kalau nggak ada ya, ya ngapain saya? Ini kan nggak ada. Pokoknya saya komentari apa tugas belum dikumpulkan.
Nah, ini lah kalau Mas Asmir ini sudah nih kayaknya nih tugasnya. Sebenarnya tinggal revisi-revisi minor aja. Nanti bisa segera cek plagiasi di Turnitin dan bisa dilanjut. Oke, sebentar ini saya selesaikan dulu. Ini ada. Izin Pak, satu Ya, lagi Pak. Untuk yang cek plagiasi itu Pak, dikirim di tugas 3 ini atau fokusnya nanti yang di tugas 4 ya Pak ya? itu di tugas 4 sepertinya. Seperti tugas Nanti 4, secara oke. otomatis akan eh, dicek oleh sistem gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan itu meragu, teman-teman bisa nyari cek Turnitin itu di luar gitu ya. Nah, paling murah berapa sih? 5.000 atau berapa gitu. Atau 10.000 lah maksimal yang paling mahal. 3.000 Pak, Nah, saya udah 3.000 coba ya. Pak. Berapa dapatnya? Poinnya. Dapat poinnya apa? Nah, 35% Pak, masih kali. butuh revisi Nah, sih. itu nanti direvisi. Bentar, ini duluan. Sudah, ini sudah ada. Nah, ini teman-teman ya, sudah 15. Nah, ini kalau saya klik 4 jadi nilainya jadi 100 semua di sini. Dan untuk nilai nanti yang jadi nilai akhir teman-teman itu ada di mana ini? Terus dari final terus plagiasi dan pilihan. Oh, ini kemudian 4. Nah, 22 Desember ini data yang terakhirnya ya tugas 4 tuh 22 Desember 2024 itu udah kali 9. Nah, tapi biasanya ini akan diperpanjang lagi, tapi saya tidak tahu untuk perpanjangannya tuh sistemnya gimana. Karena kalau saya sebagai tutor di sini tinggal terima jadi aja sistemnya. Nah, ini yang sudah mengumpulkan siapa nih? Pak Surya Ramadan. Nah, ini similarity score-nya berapa? 13. Pakai Drillbit dia, bukan pakai Turnitin. Nah, oke. Nah, jadi nanti akan saya koreksi lagi gitu ya. Saya baca-baca lagi. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini adalah lembar penilaian yang nanti akan eh, apa namanya akan saya gunakan. Status artikel ilmiah ya kalau belum dipublikasikan ya nol, kalau sudah ya satu. Kemudian ini tata tulis ukuran kertas tipografi kerapian ketik tata letak jumlah halaman ada nilainya teman-teman. Makanya tadi saya tekankan ini juga penting ada nilainya gitu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kreatif, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat dan nilainya. Keaslian gagasan dan nilainya. Kejelasan pengungkapan ide dan nilainya. Kesesuaian judul dengan tema topik yang dipilih dan isi. Kebaruan topik gagasan. Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan. Ini kebaruan topik atau gagasan ini berkaitannya dengan penelitian terdahulu. Jadi kalau teman-teman menampilkan, nah lumayan nih. Apalagi kalau bisa memunculkan kebaruannya atau perbedaan dengan penelitian terdahulu, ini akan saya kasih langsung 11 poin. Poinnya besar ini. Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan, keakuratan data dan informasi, ya ini. Keakuratan data ini kalau misalkan ada sumbernya, bisa dilacak, maka saya akan melacak itu. Kemampuan menganalisis dan mensintesis, kemampuan menyimpulkan bahasan, kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan, daftar pustaka. Oh, nanti teman-teman nih.
Jurnal bereputasi minimal 5, terbitan 10 tahun terakhir. Daftar pustaka buku minimal 5. Nah, tak hitung juga nanti tuh. Paling enggak kalau sudah 5 gitu ya, langsung saya kasih nih yang paling kanan nih. 3 poin, namanya 2 poin. Nah, gitu ya, teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, sebentar. Tak minum dulu sambil nunggu teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Oke, gimana teman-teman? Sudah cukup untuk web yang terakhir ini? Baik, kalau memang sudah cukup, ini akan saya akhiri ya, karena ini adalah terakhir ya teman-teman ya. Nanti saya mohon silaturahmi kita ini tidak terputus sampai di sini aja. Dan kalau teman-teman berkenan, silakan nanti bisa follow ya. Kita bisa saling memfollow Instagram. Jadi kalau misalkan kita ada waktu, kita punya kesempatan ya, kita bisa bertemu secara langsung dan mungkin sambil-sambil ngopi gitu. Atau kalau saya main ke tempatnya teman-teman, nah, mungkin bisa mampir seperti itu. Oke, teman-teman ya, untuk web yang keempat sudah selesai. Dan saya mohon maaf bila selama 4 kali web ada eh, salah-salah gitu ya, ada salah kata, salah perbuatan yang itu tidak mengenakan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apa namanya? Saya akhiri untuk tugas yang keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak. Izin live dulu.